Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Atik Story. Semoga kalian tidak bosen ya dengan vlog saya. Ya, seperti inilah apa adanya. Langsung saja kita ke materi bahasan kali ini, yaitu bagaimana cara saya izin lagu secara resmi ke penciptanya. Nah, sebelum itu, bumper dulu. Oke, sebelum ke tutorial, kita bahas dulu tentang ini. Apakah kita selaku musisi cover, atau penyanyi cover ini izin ke penciptanya? Apakah ini wajib? Ya seharusnya sih wajib. Cuman ya tentunya kita harus cari dulu penciptanya dulu, seperti apa karakternya. Ada pencipta lagu yang suka kalau lagunya di cover. Ada yang kedua juga di cover tapi harus izin. Yang ketiga harus izin secara resmi. Artinya kita harus membayar sejumlah uang ke pencipta. Yang keempat dilarang cover. Nah, itu juga ada macam-macam. Tentunya kita cari yang aman-aman saja. Cari yang pencipta pertama tadi yang benar-benar welcome untuk di cover itu. Apa sih akibatnya jika kita tidak izin? Banyak sekali di sini ya. Yang pertama, kita bisa kena klaim, itu paling ringan sekali. Kita bisa kena klaim separuh atau klaim full. Yang kedua, kita bisa kena take down. Artinya kita kena teguran dari YouTube kalau penciptanya benar-benar tidak terima karena kita tidak izin. Yang keempat, bisa lebih dari itu. Ada yang bisa juga yang akan dilaporkan ke polisi. Itu juga ada, bro. Jadi itu akibatnya jika kita tidak izin. Terus selanjutnya yaitu apabila kita tidak izin, terus views kita itu lebih tinggi dari lagu aslinya. Nah, ini juga berbahaya. Kalau saya dulu seperti ini. Saya mengcover dulu, kalau viewsnya naik, otomatis saya cari penciptanya untuk saya berikan royalti atau saya izin lah kayak gitu, izin resmi. Jadi kalau saya dulu nunggu viewsnya dulu, kalau viewsnya sudah kayaknya naik ini, ya udah saya hubungi penciptanya untuk beli resmi. Ya kembali lagi ke kita masing-masing. Kalau kalian meyakini bahwa ini aman lah, nggak apa-apa, saya cover juga nggak izin, nggak masalah. Ya nggak masalah, itu hak masing-masing. Tapi ya gitu, kembali ke semula lagi, bahwa pencipta ini juga mempunyai karakter yang berbeda-beda. Mungkin untuk views yang sedikit mungkin aman ya, tapi kalau viewsnya naik, otomatis kita juga akan disorot oleh pencipta. Ini naik, hasilnya pasti besar, dan sebagainya. Terutama yang sudah monetize ya. Sekarang kita langsung saja ke tutorial cara izin ke pencipta secara resmi. Kenapa harus ada yang resmi, ada yang tidak resmi? Ini, kalau yang resmi itu biasanya kita membayar, ada suratnya gitu, nanti saya tunjukkan suratnya. Yang kedua, kita hanya izin secara lisan, tidak tertulis, gratis juga, nah itu juga ada. Nah, enaknya yang mana? Ya tergantung dari kalian masing-masing. Kalau biasanya yang gratisan, izin gratis itu biasanya risiko tidak ditanggung oleh pencipta. Misalkan kita kena klaim hak cipta, kena klaim secara ringan lah. Nah itu pencipta lagu pasti tidak mau bertanggung jawab tentang hal itu, karena ya udah kena klaim ya nggak bisa ngurus, karena ya ngapain diurus kan, itu juga gratis gitu loh, dan di pencipta juga nggak dapat apa-apa gitu loh. Nah kalau yang resmi ini, yang izin resmi ini kita mempunyai hak sepenuhnya. Misalkan kita kena klaim full atau separuh atau apapun itu, kita bisa minta ke penciptanya untuk mengurusnya, dan biasanya pencipta itu akan mengurusnya gitu kan, kalau memang ada perjanjiannya seperti itu. Oke, langsung saja kita kepada tutorialnya. Akan saya tampilkan di sini ya, biar kita tahu apa yang saya klik. Nah, seperti ini. Pertama kita buka aplikasi YouTube. Saya berikan contoh lagunya yang pernah saya izin, yaitu lagu dari Thomas Arya yang berjudul Rela Demi Cinta. Caranya ya kita langsung saja kita searching Rela Demi Cinta. Dan kita akan cari akun resmi dari Thomas Arya. Ini adalah channel asli dari Thomas Arya. Di sini kita lihat, kita cari di deskripsi biasanya. Itu kalau ada nomor teleponnya atau ada emailnya kita hubungi. Kalau tidak ada, seperti ini kan tidak ada kan.
Nah, cuman ciptaan Thomas Arya. Ya sudah, kita sudah menemukan penciptanya Thomas Arya. Kita sekarang langsung menghubungi Thomas Arya melewati Instagram. Kita cari Thomas Arya. Kita bisa lihat di sini akun resmi Thomas Arya, ketahuan ya. Kalau ini biasanya itu postingannya itu tentang Thomas Arya dan dia selalu update. Nah, di sini sudah kita buka. Lalu kita buka kontak personnya. Nah, ini kebetulan ada job. Ini ada nomornya. Nah, ini yang kita akan hubungi. Ingat, kita tidak usah takut untuk menghubungi seperti ini. Kita tanya aja seperti biasa. Kebanyakan sangat welcome kok. Pencipta sekarang itu sangat welcome. Kalau dihubungi itu sangat care banget. Coba saja, ini kita copy ke WA. Setelah kita masukkan WA, setelah itu kita hubungi Mas Thomas Arya ini. Yang pertama adalah kita lakukan ini. Kelihatan di samping ya. Assalamualaikum, saya mau izin cover lagu Rela Demi Cinta untuk upload di YouTube. Bagaimana prosedurnya? Nah, kalau kita sudah tanya seperti itu, nanti akan dibalas biasanya, oke, untuk di cover di mana, untuk channel apa, atau dimonetis apa enggak. Biasanya kalau tidak dimonetis itu biasanya silakan pakai saja. Tapi kalau udah monetis itu ada nominalnya. Ya macam-macam lah pencipta, ada yang ya sudah gratis saja, ya udah pakai aja. Nah, kalau Mas Thomas ini saya ingin resmi karena saya nggak mau kena klaim. Jadi dan biasanya dia mengutarakan atau membalasnya dengan nominal. Oke, kalau izin satu kali cover itu sekian. Biasanya berapa? Macam-macam bro. Tergantung dari penciptanya itu sendiri. Ada yang 1 juta ada yang 500.000 ada yang 5 juta ada, bahkan ada yang 8 juta juga ada. Itu tergantung masing-masing. Apa yang kita lakukan? Ya tergantung kalian. Kalau kalian mampu, ya kalau nggak mampu ya dilakukan aja negosiasi sampai ketemu berapa dealnya atau bagaimana. Itu kalau cara saya. Dan kalau memang nggak bisa dinego atau kalian nggak mampu ya sudah, nggak usah di cover. Tapi kalau kalian nekat cover, ya itu tadi resikonya. Ya mudah-mudahan aja nggak ketahuan gitu aja. Nah, itu bisa kalian lakukan di semua lagu, pasti ada IG-nya. Kalau nggak ketemu IG-nya ya biasanya ada di FB, ada di email YouTube-nya juga, itu dihubungi aja. Itu kalau ada. Kalau nggak ketemu biasanya saya tanya ke label. Saya kan punya teman label itu, jadi saya bisa tanya-tanya tentang pencipta yang tidak mempunyai IG atau dan sebagainya. Seperti 2 pilihan kemarin, 2 pilihan di channel istri saya itu saya izin nomornya saya minta ke publisher atau ke label karena memang ya sudah orang yang sudah berumur, jadi ya nggak mungkin lah punya itu kalau cara saya. Nah, kalau kalian sudah deal dengan harganya, kalian bisa transfer, dan kalau sudah transfer kalian meminta kwitansinya dari si pencipta tersebut. Biasanya kwitansi seperti ini macam-macam sih, banyak di sini. Ada yang dari, nah ini dari ada Pak Alwi Hasan seperti ini bentuknya, macam-macam sih, dan banyak lagi yang lainnya. Dan kalau kita sudah membeli itu, kalian harus meminta pertanggungjawaban bahwa lagu yang kalian beli itu aman dari copyright atau klaim hak cipta. Nah, itu penting. Karena yang terjadi biasanya kita sudah beli tapi masih kena klaim. Nah, itu harus kalian jelaskan bahwa itu harus jadi tanggung jawab pencipta. Ya tergantung perjanjiannya kayak gimana. Karena saya dulu juga gitu, sama beli salah satu lagu kena klaim, akhirnya ya penciptanya saya suruh ngurus ini bagaimana supaya lepas. Kalau kita beli tapi kena klaim ya sama aja kan, nggak ada bedanya sama yang ilegal kan gitu. Itu saja tips yang bisa saya bagikan ke kalian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Kalau kalian punya pertanyaan tentang hal ini, kalian bisa tambahkan di komentar. Wassalam.